Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang saluran, yaitu mengenai konstanta sekunder saluran. Pertama kita pahami dulu apa itu definisi dari konstanta sekunder. Sebetulnya dia adalah merupakan turunan dari konstanta primer. Di konstanta yang timbul akibat adanya konstanta primer saluran yang telah dibahas sebelumnya. Ada dua jenis konstanta sekunder saluran tersebut, yang dinamakan sebagai konstanta propagasi dengan simbol gamma dan impedansi karakteristik dengan simbol Z0. Konstanta propagasi bisa kita definisikan sebagai konstanta yang menimbulkan redaman atau penurunan daya serta pergeseran fasa sinyal yang merambat dalam satu saluran. Jadi ada dua hal yang terjadi akibat adanya konstanta propagasi tersebut, adanya redaman atau penurunan daya serta pergeseran fasa suatu sinyal di dalam satu saluran. Berdasarkan persamaan, maka konstanta propagasi tersebut atau gamma dinyatakan sebagai akar dari Z kali Y. Kalau dirinci lagi, dia sebetulnya akar dari R plus J omega L dikalikan dengan G plus J omega C. Terlihat di sini, gamma itu berisi komponen konstanta primer juga, ada R, L, G, dan C lagi. Jadi ini terbukti bahwa konstanta sekunder tersebut, yang gamma ini bagian atau turunan dari konstanta primer. Selanjutnya, hal yang perlu diketahui lagi, gamma bisa juga dinyatakan sebagai alfa plus J beta. Apa itu alfa dan beta? Kita bisa lihat lagi di sini. Beta adalah 2 pi per lambda, alfa adalah konstanta redaman dengan satuan neper per meter. Atau bisa juga 1 neper itu dinyatakan sama dengan 8,686 dB. Beta sebetulnya merupakan konstanta pergeseran fasa dengan satuan radian per meter, dan alfa sendiri, lambda sendiri merupakan panjang gelombang dengan satuan meter. Di mana lambda adalah kecepatan perambatan sinyal dibagi dengan frekuensi. Selanjutnya, nilai alfa dan beta bisa juga berhubungan dengan magnitudo gamma dan psi. Jadi alfa sama dengan magnitudo dari konstanta propagasi cos psi. Apa itu psi? Psi itu adalah setengah dari akus tangen omega L per R ditambah dengan akus tangen omega C per G. Nah, sedangkan magnitudo dari gamma itu sendiri adalah akar dari R kuadrat plus omega kuadrat L kuadrat dikalikan dengan G kuadrat plus omega kuadrat C kuadrat. Itu untuk alfa. Dan beta adalah magnitudo dari gamma sin psi. Ini adalah bentuk lain daripada persamaan untuk mendapatkan alfa dan beta. Kemudian di sini juga ada istilah lain bahwa R plus J omega L itu sebetulnya sama dengan impedansi seri saluran, dan G tambah J omega C sama dengan impedansi paralel saluran. Kita masuk kepada konstanta sekunder yang kedua, yang dinamakan sebagai impedansi karakteristik dari saluran. Sebetulnya ini merupakan impedansi dari saluran itu sendiri. Jadi impedansi dari kabel atau saluran yang digunakan pada transmisi sinyal, nilai impedansi itu dinamakan sebagai Z0. Kalau dia berupa kabel koaksial tersebut mempunyai impedansinya adalah sama dengan impedansi karakteristik dengan Z0, simbolnya Z0. Dalam persamaan dia dinyatakan dengan rumus akar dari R plus J omega L dibagi dengan G plus J omega C. Terlihat juga bahwa persamaan ini juga berisi konstanta primer R, L, G, dan C. Terbukti bahwa konstanta sekunder ini memang dia adalah turunan dari konstanta primer. Jika disederhanakan, maka Z0 itu adalah akar dari Z per Y. Sekarang kita coba menghitung atau mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan bagaimana menentukan
impedansi karakteristik dari suatu saluran. Sebagai contoh di sini, saluran mempunyai konstanta berikut. R-nya diketahui L, C, dan G, dan bekerja pada frekuensi 1000 Hz. Kemudian dengan nilai konstanta primer yang diketahui ini, maka bisa dihitung Z0-nya menggunakan persamaan yang sudah kita ketahui tadi, R plus J mega L dibagi G plus J mega C diakarkan. Mesti dicari dulu secara terpisah berapa R-nya 14, kemudian J, omega itu adalah 2 kali P kali F, 2 kali P kali F, 2 kali P, kemudian kali 1000. Hasilnya adalah 28,9. Kemudian ini adalah bentuk rektangular. Kita perlu mengubahnya menjadi bentuk polar, karena nanti kalau bilangan kompleks ini, kita masuk di bilangan kompleks, ada A plus JB ya, seperti R plus J mega L. Jadi pembagian itu lebih mudah kalau dalam bentuk polar seperti ini. Kalau ini adalah bentuk rektangular atau bentuk persegi. Jadi ini bisa dirubah dari persegi atau rektangular menjadi polar menggunakan kalkulator. Kalkulator saintifik nanti ada fasilitas untuk mengubahnya. Kalau secara online bisa juga kita cari di Google atau di internet rectangular to polar equation calculator sebagai contoh. Ini kita coba lihat ini yang ada. Ini hasilnya. Nah, ini sudah disediakan tempatnya, misalnya polar ke rectangular atau rectangular to polar. Sebagai contoh, kita mau mengubah dari rectangular ke polar. Jadi ini berarti 14 28,9. Kita masukkan di sini 14 28,9. Hitung. Maka hasilnya adalah 32,11 64,15. Ini 32,11 64,15 atau kalau dibulatkan 0,2. Kemudian G plus C mega C nya juga seperti itu, masukkan nilai-nilainya. Ini bentuk rektangularnya dan ini adalah bentuk polarnya. Sehingga nanti kalau dia pembagian, polarnya yang dipakai 32,1 dipindahkan ke sini, dan G plus C mega C diambil juga polarnya 62,8 ini kita pindahkan. Kalau polar maka tinggal kita bagi ya. 32,1 dengan 62,8 10 6, ini adalah 715. Kemudian sudutnya dikurangi 64,2 dikurang ini. Nah, kemudian kalau dia diakarkan, berarti nanti hasilnya diakarkan, sementara sudut adalah dibagi 2. Jangan lupa kalau sudut kalau diakarkan nanti dibagi 2. Jadi ini adalah Z0-nya. Sementara kalau gamma adalah perkalian ini, perkalian R plus J mega L dengan J plus J mega C. Jadi 32,1 64,2 dikalikan dengan 62,8 10 6 sudut 89,7. Jika kita kalikan hasilnya adalah seperti ini. Jadi 32,1 dikali ini, kemudian diakarkan, diperoleh 0,449. Kemudian 64,2 ditambahkan. Jadi kalau perkalian itu sudutnya dijumlahkan. 64 ditambah 89,7. Kemudian karena dia diakarkan dibagi 2. Hasilnya 77 derajat. Kemudian dirubah ke polar, maka dia menjadi, maksudnya dirubah ke rektangular, dia menjadi 0,01 J 0,0438. Dengan demikian, karena alfa adalah gamma adalah alfa plus J beta, dengan demikian alfanya adalah 0,01, sementara betanya adalah 0,0438. Jadi itu contoh sederhana bagaimana menyelesaikan soal yang berhubungan dengan saluran.